maraknya politik uang itu akan terreplikasi karena ya kemarin pemilu beberapa daerah yang ada punya yang udah sepaket gitu, terus ternyata mereka mencalonkan orang-orang yang sebenarnya tuh titipan dari walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan tapi resources itu masih di Jawa. Menangkan pilgub di Jawa itu sesuatu yang seksi secara politik. Kontestasi kepentingan politik lokal, aktor-aktor lokal di daerah juga kemudian bertemu berafiliasi dengan kepentingan politik aktor-aktor Jakarta. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Oke. salam sehat untuk kita semua. Iya, salam sehat. Cuacanya lagi kurang Ya, bagus, Mas. ini hujan bulan Juni ya. Wah, Mas Sapardi. Ada puisi Pak Sabari Djoko Damono yang saya suka terkenal tuh hujan bulan Juni. Wah. Aku sukanya ini, Mas. Iya itu deh. Ya, Apa sih yang aku cinta aku yang mencintaimu dengan sederhana, Iya, dengan kata-kata yang nggak bisa diungkapkan. Oh, iya itu. Apa ya dulunya aku lupa. Iya, pokoknya itulah. Bagus yang jadi ketahuan bukan anak sastra. Di apa namanya di puisi lagu. Iya, di musikalisasi, Mas. Musikalisasi. Jadi tapi kita mau bikinnya politik iya, ya, Mas. Iya, ini hujan bulan Juni. Jadi iya. Biasanya tidak pernah ada hujan di bulan Juni. Ya. Sekarang sering hujan di bulan Juni. Karena perubahan iklim ya, Mas. Karena perubahan iklim, karena persoalan, karena keserakahan manusia yang eksploitasi alam. Wah, akhirnya alam yang kemudian memberikan resistensi perlawanan. Wah. Iya, mana lagi seksi banget tuh yang soal urusan izin tambang kan. Izin tambang lagi rame nih. Nih. Tapi hari ini kita bakal ngebahasnya tentang izin tambang. Sebenarnya kan ada izin tambang. Tapi banyak kemarin ada beberapa izin tambang yang kaitkan dengan izin rumah ibadah. Wah, iya. Karena yang betul yang menolak kan beberapa ormas keagamaan, misalnya dari Kristen, dari Katolik, Hindu, Buddha yang memang dalam praktik lapangan ada problem ketika izin rumah ibadah. Iya. Mereka lebih butuh izin rumah ibadah daripada izin tambang. Agak ironi juga ya, Mas. Iya, agak ironi juga. Tapi kita isu politik apa yang perlu? Yang sekitar tambang oke. Tambang pilkada. Tambang kepala daerah. Tambang juga ini. Iya sih, tambang benar. politik ini pilkada ini. Iya. Andre juga ada tarik tambang di Agustus. Banyak lagi tambang lagi diperbincangkan dengan hangat. Tambang. Tapi untuk saat ini kita bukan ngomongin tambang. Oh iya benar. Tambang calon kepala daerah. Wah. Kepala daerah jadi tambang. Iya. Batu buat pertambangan. Oke. Tapi kita kesampingkan yang soal tambang alam dulu nih, Mas. Iya. Kita ngomongin tambang tadi kepala daerah ya, Mas. Tambang politik. Tambang politik ya. Kan kita sedang menuju pilkada 2024. Proses pilkada, lagi koalisi partai lagi manuver gitu kan. Manuver partai, calon-calon. Ini di Jakarta ini lagi restoran-restoran penuh ya. Oh iya. Dari daerah-daerah. Wah, gimana sih lo? Aku warteg, Mas, sorry, Mas. Gimana sih lo? Jadi hari ini di restoran di Jakarta tuh penuh. Oh, karena itu lobby-lobby politik dari daerah itu yang mau jadi calon untuk yang mau maju kandidasi pilkada itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur segala macam. Lobbynya kan Jakarta kan emang dari ketua umum kan dari Dewan Pengurus Pusat Partai. Itu konsolidasinya. Untuk penugasan, dapat surat penugasan partai bahwa Anda ditugaskan untuk maju dari partai. Ya sekarang lobby-lobby ini kalau kita bicara di Jakarta nih hari ini resto, warung kafe, resto, kafe itu banyak sedang lobby-lobby politik. Mentransaksikan lewat makan dan minum ya. Makan dan minum kan satu sisi kan dalam politik tidak ada makan siang gratis, tidak ada makan malam gratis, tapi kali ini kan mentransaksikan siapa. Semua orang ingin maju, tapi siapa yang kemudian banyak yang ingin maju di suatu daerah, lalu siapa rekomendasi dari partai ke siapa, lalu koalisi partai-partai akan berkoalisi dengan siapa. Kan ada proses kandidasinya, ada proses juga membangun koalisi partai. Ngomong-ngomong soal koalisi, aku jadi terpantik untuk ngomongin tentang koalisi Indonesia Maju, Mas. Koalisi Indonesia Maju ini koalisi yang mengusung koalisi pada saat Pilpres yang kemudian mengusung pasangan Prabowo Gibran. Itu partai apa aja itu? Gerindra dulu, Partai Gerindra, Partai Golkar, kemudian PAN, Demokrat, itu yang partai-partai di parlemen. Yang di parlemen. Nah, itu
kemarin sih ada beberapa petinggi partainya dari Demokrat dan Mm-mm. dari PAN itu berencana akan selalu bersama di pilkada nanti, Mas. Tapi Mm-mm. meskipun bilang gitu, mereka juga bilang nggak akan menutup kemungkinan kalau bergabung dengan parpol lain gitu. Nah, ini Mm-mm. aku ngerasanya agak berat buat ke depannya di beberapa daerah yang Mm-mm. di Kim itu akan tetap bersama gitu. Itu nanti imbasnya gimana, Mas, Ya, buat Koalisi ke Indonesia depannya, Mas? Maju, nampaknya kan itu juga bagian dari kita pernah diskusikan bahwa bagaimana pola koalisi di pilkada nanti. Mhm mhm. Apakah kemudian pola koalisinya bisa linier dengan koalisi pilpres? Berarti koalisi pilpres kemarin koalisi partai politik dengan 3 Heeh. pasangan calon, itu ada 3 kubu koalisi kan? Iya iya. Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Perubahan, dan koalisi apa namanya Ganjar Mahfud itu kan PDIP, Gerak cepat. P3, ada ketiga kubu koalisi. Nah, bagaimana 3 kubu koalisi di pilpres ini di pemilu 2024 itu sejauh mana akan linier, sejauh mana Mmm. akan terjadi replikasi di pilkada Mhm mhm. 2024. Karena satu pertimbangannya adalah ini kekompakan atau semacam apa ya? Ya kita bagaimana kemenangan di pilpres Mhm mhm ya, mhm. itu juga dibawa ke kan ini intensinya Oh, dari intensinya agar intensinya dari ini kan bagaimana kemenangan di pilpres, terutama di beberapa daerah pada saat pilpres kemarin yang memang koalisi Indonesia Maju itu menang, diharapkan nanti tetap berkoalisi sehingga bisa membawa kemenangan di pilkada. pilkada. Sementara itu terutama beberapa pilgub di Jawa. Mmm. Ada Jakarta, Banten, Jawa Jawa Tengah, Tengah, Jawa Jawa Barat, Barat, Jawa kemudian Timur. Jawa Timur. Ini kan ada kita untuk bagaimana gerbong koalisi Mhm di mhm. Pilpres, Koalisi Indonesia Maju ingin bawa supaya karena beberapa daerah ini kan memang koalisi Indonesia Maju, gerbong dari mengusung Prabowo Gibran ini kan menang. Mhm, iya. Mungkin hanya Jakarta saja yang mungkin kurang signifikan lah pemenangannya Mhm. dibandingkan provinsi lain. Jadi ingin Mhm bagaimana mhm. konsolidasi ini jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada pertimbangan untuk efektivitas pemerintahan, Pia. Jadi Oh. bagaimana koalisi? Kalau sekarang kan koalisi di pusat, koalisi di Mhm. DPR RI, koalisi di pemerintahan, koalisi pilpres Mhm. menjadi koalisi di pemerintahan, Iya iya. koalisi dalam pemerintahan, Mhm. kemudian juga itu koalisi di pemerintahan daerah, koalisi partai-partai. Mmm. Kalau dalam pilkada sebelumnya itu kan tidak terjadi, tidak kongruen tuh antara koalisi di pusat, partai-partai, Heeh heeh heeh. dengan koalisi di daerah. Oh, iya 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 iya. Karena memang karena pilkadanya tidak serentak, karena rezim pilkada terdahulu itu Heeh ada heeh. 3 gelombang pilkada. Iya. 3 gelombang pilkada dalam satu rezim pemilu nasional, Mhm. rezim pemilu pemerintahan pusat, itu rezim pemilu nasional itu ada 3 pilkada, tapi per 2024 akan disatukan. Satu pertimbangan adalah bagaimana membangun koalisi yang linier di Mhm. pusat dan di daerah. Mmm. Supaya linier dan kongruen sehingga bisa Kayak menghadirkan sinkron gitu. ya sinkron sama. Mmm. Jadi ketika linier sama itu efektivitas pemerintahan eksekutif dan legislatif. Yang di Iya iya iya. eksekutif, di pemerintahan, dan di pemerintahan daerah, dan kemudian di DPRD juga bisa. Itu ada pertimbangan bagaimana pemerintahan efektif. Tapi enak itu. Sehingga itu bisa. Heeh. Makanya kemudian itu kalau itu pertimbangan untuk bagaimana relasi pusat dan daerah. Heeh heeh. Tapi kan yang pertama tadi sebutkan bagaimana sebenarnya kemenangan pada saat Pilpres dengan Mhm. koalisi grouping koalisi pada saat Pilpres itu coba dibawa Mhm mhm. untuk bagaimana mengusung calon kepala daerah di daerah-daerah tertentu. Iya. Makanya ingin Kim ini ya satu sisi memang jeleknya, baiknya mereka ingin grouping yang sama. Pada sisi lain kan sebenarnya membatasi peluang Konfigurasi konfigurasi yang lain. partai-partai politik Iya yang iya. akan berkontestasi. Jadi seakan-akan quote and quote semacam sudah dikunci, ada sebuah determinasi politik bahwa partai-partai di Koalisi Indonesia Maju berarti 4 partai, Partai Gerindra, Partai Golkar, Golkar, kemudian PAN. PAN, dan kemudian Demokrat, itu harus kompak mengusung calon mengusung calon yang Heeh sama. heeh heeh. Itu kan kemudian membuka peluangnya adalah nanti proses kandidasi menjadi terbatas.
Karena dari 8 partai di parlemen, Heeh. 4 partai sudah blocking. Iya, iya. Itu kayak Sudah blocking. tongkrongan anak SD atau gimana? Jadi sudah blocking. Iya, Jadi iya. kan akhirnya konfigurasi koalisi tidak apa namanya bersifat determinan Iya, dan itu iya. peluang untuk calon-calon yang lain jadi tertutup. Jadi calonnya mungkin hanya 2 Heeh. atau kecenderungan ada kemungkinan muncul calon tunggal. Hmm. Jadi memang terjadi apa hegemoni, menciptakan ketika ini menjadi hegemoni. Pokoknya kalau Kim kita kompak Kompak. di pilkada-pilkada kita musuh yang sama. Jadi memang ada sesuatu yang bisa ada determinasi kemudian dikondisikan. Itu kemudian peluang munculnya calon alternatif Hmm. dalam pemilu kan seperti kita pilihan memilih fashion, memilih Hmm. makanan kan semakin banyak menu semakin baik mestinya. Iya, iya. Nah, ini kan semakin ketika itu udah di-grouping jadi 4, sementara hanya 8 partai politik di Senayan, ya di daerah sih dinamikanya lebih pasti kayak beberapa partai kayak Heeh, P3, heeh. PSI, kemudian Perindo, kemudian Hanura juga ada. Heeh. Kan tentu pola koalisinya akan berbeda, tetapi kemudian jadi blocking kan. Jadi blocking 4 partai ini seakan-akan itu jadi hegemonik, Iya, menguasai. iya. Kalau nggak mau ikut kami ya sudah. Nah, itu kan jadi apa determinasi politik di pilkada-pilkada. Walaupun sebenarnya ada intensi awal untuk membangun koalisi apa permanen Mhm, mhm. yang kemudian kongruen antara koalisi di pusat dan kemudian di daerah Daerah. supaya efektivitas eksekutif dan legislatif itu linier kemudian terjadi efektivitas pemerintahan. Itu apa beberapa pertimbangan dulu di awal. Tapi kan ini kan lebih pertimbangan politis, Iya. bukan untuk pertimbangan apa good governance atau effective Heeh, heeh. governance. Iya, iya. Gitu loh, ini, gitu. Peluangnya jadi ketika ini jadi blocking, ya otomatis apa partai di luar itu ya mau nggak mau semakan ya kan apa blocking politik. Blocking Jadi politik. itu memperkecil munculnya peluang apa namanya tokoh apa calon alternatif di Iya. pilkada. Iya, agak-agak bingung juga ya. Jadi kan sudah di-blocking tuh ya, Mas, ya. Kita Mhm. tahu bahwa eee, di Pilpres itu Kim menang gitu. Kalau terus juga apa namanya tadi Mas Ari sempat nyinggung soal kemungkinan pilihan calon kepala daerahnya cenderung Mhm. lebih sedikit gitu kan karena ada blocking Ya tadi. otomatis 4 itu Nah, kan kompak kan blocking kan otomatis heeh, kalau bisa cepat cair kadang-kadang bisa koalisi 2 partai saja. iya, Karena iya. memang butuh syarat 20% kursi di DPRD provinsi untuk gubernur, juga 20% di DPRD kabupaten kota untuk Mhm, mhm. mencalonkan. Iya itu syaratnya. Heeh. Nah, terus kalau misalnya seandainya nih pada akhirnya memang si Kim itu sangat sinkron dari daerah sama pusat, bukannya itu jadinya malah kayak percuma nggak sih Mas pemilunya? Ya Karena kita jadi udah ya udah tahu kayak jadi sehegemonik itu gitu. jadi pemilu atau pilkada menjadi hegemonik, Iya, bahwa, ada pertimbangan effective governance untuk nanti seperti apa, eksekutif dan legislatif itu kongruen antara pusat, provinsi, dan kemudian kabupaten kota. tapi Tetapi dalam, bicara demokrasi, sebenarnya untuk bagaimana dinamika politik, pengambilan mhm, kebijakan mhm. segala macam, jadi, tidak apa, politik nuansa, apa, kandidasi pilkada, suasana pilkada itu menjadi Tidak tidak dinamis. dinamis. Iya. Jadi tercenderung nah itu kan beberapa kondisi yang memang akhirnya muncul apa, paling tidak sudah ada 4 satu kubu nih, kan gerbong besar Iya, ini. gerbong besar banget Ini itu. gerbong besar 4 dan ya sebenarnya kalau di daerah dinamikanya mungkin berbeda, Via. Bisa Mmm, jadi 4 partai ini apa namanya, dinamika apa, perolehan elektoralnya pada saat pemilu legislatif ya bisa berbeda-beda. Nah, mhm. atau tergantung kan apa namanya, dan banyak partai-partai yang tidak masuk di parlemen, di DPR RI kan juga peroleh kursi di daerah. Oh iya, heeh. Seperti P3 pasti di Mhm, mhm. DPRD provinsi banyak sekali perolehannya, Mhm. kemudian DPRD kabupaten kota, PSI kemudian juga tuh. PSI, Hanura, Hanura, iya, Perindo, iya. partai-partai, yang kemudian tidak lolos ambang batas 4% di DPR Mhm, RI, mhm. tetap di daerah banyak. Sehingga Banyak. di komposisi partai-partai politik di daerah tentu lebih banyak, lebih dari 8 partai. Ada Iya, 9, iya. 10 partai tuh, karena lebih lebih cair kondisinya. Tapi ketika sudah ada blocking 4 partai, itu kan semacam gerbong besar yang kemudian bisa terjadi gaya sentrifugal politik itu menarik ke sana. Apalagi ya sentrifugal pusat kan. Iya sentrifugal ya, aku lupa. Sentripetal atau apa namanya itu apa Jadi iya menarik, ada memusat daya menarik ke tariknya gitu tengah, ada ya. gravitasi yang kemudian menarik karena gerbong-gerbong politik partai koalisi Indonesia Maju. Jadi ada menciptakan hegemoni politik di pilkada.
Hmm. Walaupun kemudian ada sisi effective governance nanti yang kemudian Iya, ingin iya. diciptakan supaya kebijakan di pemerintah pusat, DPR RI, dan udah eksekutif pemerintah pusat, DPR bersama presiden bersama DPR itu bisa terdeliver ke daerah. Ke daerah Tetapi kan dengan kemudian pola ini kemudian mengunci munculnya peluang-peluang konfigurasi koalisi yang baru. Mungkin bisa tiga pasang calon, empat pasang calon. Tapi iya dengan sih. kemungkinan ini mungkin jumlah calon terjadi jumlah minimal karena sudah terjadi Hmm. blocking 4 partai politik. Belum lagi kalau misalnya partai pendatang baru misalnya partai Nasdem dan PKB misalnya yang sebenarnya alih-alih sudah berada di koalisi pemerintahan saat Pemerintahan. ini bergabung ke koalisinya Kim, koalisi Indonesia Maju, ke koalisinya Prabowo Gibran untuk naik ini kemudian juga terjadi penambahan penguatan berarti sebenarnya ada 6 partai politik. Nah, ini kan Kim yang orisinal, Kim awal atau Kim yang kemudian sudah ada penambahan partai politik. Kalau ada penambahan partai politik kan lebih itu lagi. Jadi akhirnya terjadi grouping politik yang kemudian menjadi hegemoni. Makanya saya melihat ada 4 zona atau 4 klaster. 4 klaster Konfigurasi politik. Oh, 4 klaster di di daerah ya, Mas? Pilkada 2024 baik itu di provinsi dan kemudian di kabupaten kota. Klaster pertama itu adalah zona pilkada di mana terjadi dinamika politik, pertarungan politik yang sifatnya fair, free and fair. Free and fair. Nah, jadi pertarung bebas, free and fair. Jadi pertarungan bebas dan fair saja. Kita nggak lihat koalisinya dari mana, yang penting bagaimana pada potensi calon yang bagus, partai-partai itu bisa bebas berkoalisi. Jadi sangat terbuka, sangat cair pola koalisinya, nggak ngelihat lu dari kubu 01, 02, 03, Kim, koalisi Indonesia Maju, koalisi perubahan atau mana, pokoknya kita itu sangat cair. Jadi zona klaster di mana zona politik pilkada itu di daerah itu adalah free and fair. Itu yang pertama, zona pertama. Saya memetakan itu. Yang kedua adalah itu zona klaster kedua adalah zona pilkada di mana yang terjadi hegemoni koalisi partai yang sekarang sudah dimulai oleh Kim. Pokoknya 4 partai politik ya itu sedapat mungkin atau quote yang dipaksa atau dikondisikan 4 partai politik, Partai Gerindra, Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat dan PAN, kita satu gerbong mengawal calon yang memang kita ini. Jadi kita grouping. Jadi itu zona kedua, klaster di mana terjadi hegemoni koalisi partai politik yang sekarang sudah diinisiasi oleh Kim. Koalisi Indonesia Maju ingin menjadi gerbong politik di grouping politik sendiri di saat koalisi. Itu klaster kedua. Klaster ketiga itu adalah zona di mana kandidasi pilkada itu mendorong mengangkut calon-calon kandidat calon kepala daerah yang punya relasi politik loyalis Pak Jokowi. Loyalis Pak Jokowi, makanya ada isu misalnya jadi klaster pilkada dari para loyalis Jokowi. Loyalis Pak Jokowi ini misalnya ada mantan ajudan, kemudian relasi family atau relasi hubungan kerja. Kemarin ada yang misalnya ada mantan ajudan Pak Jokowi, Bu Iriana kemudian ada mantan ajudan Bu Iriana, mintanya juga ada yang mau di Jawa Tengah itu juga mantan ajudan Pak Jokowi saat ini. Jadi itu adalah klaster di mana zona politik di pilkada itu adalah ingin memajukan kandidat kepala daerah. Dalam proses kandidasinya adalah dekat dengan lingkaran politik Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi. Itu menarik fenomena yang belum mantan ajudan, punya relasi famili atau itu yang memang relasi kerja itu kemudian ingin juga maju di pilkada. Itu klaster ketiga. Klaster keempat itu adalah zona pilkada di mana anak dan menantu Pak Jokowi maju, Pia. Ini emang bukan loyalisnya lagi, tapi keluarga. Bukan loyalis lagi, tapi ini keluarga. Jadi memang
zona di mana klaster pilkada di mana zona persaingan politiknya adalah anak dan menantu Pak Jokowi maju di pilkada itu, ya. Di pilkada itu yang pertama adalah pasti Mas Bobi di Sumatera Utara itu maju Iya. pilgub, pada masuk Partai Gerindra. Nah, itu yang kemudian Mas Kaisang akan maju Jakarta atau di Jateng. atau Jateng atau mana itu menjadi menarik. Jadi itu ada klaster apa namanya seperti itu. Jadi misalnya beberapa pola klaster ini misalnya di klaster keempat dan klaster ketiga, terutama klaster keempat ya memang anak dan menantu Pak Jokowi dan juga apa namanya dan klaster ketiga dan keempat itu memang ada target-target beberapa wilayah pilkada yang memang harus dimenangkan oleh bukan. Ya ini koalisinya bisa ya otomatis bisa nanti relate-nya ke koalisinya Kim. Tapi ada sebuah intensi politik dari menjadikan anak menantu Pak Jokowi jadi beberapa daerah misalnya daerah-daerah lain yang misalnya beberapa daerah misalnya Solo, daerah Solo Raya, yang daerah basisnya dulu PDI Perjuangan, daerah basisnya Ganjar Mahfud, Bali misalnya, daerah Solo itu kan bisa Solo, bisa Boyolali, bisa apa namanya Sukoharjo, beberapa daerah Solo Raya itu memang basis merah, basis PDI Perjuangan yang tentu ditarget. Apakah kemudian pakai mekanisme Kim atau kalau tidak ada anak dari keluarga yang disebut banyak pengamat dinasti Jokowi yang bisa maju, itu apakah tidak pakai kelompok dinasti atau kelompok loyalis atau mengoperasikan Kim untuk merakit beberapa daerah. Sumatera Utara Mas Bobi pasti maju. Kemudian Jakarta apakah juga menjadi target? Solo, makanya apakah Mas Kaisang akan maju ke Solo? Solo kan ingin ada semacam ego politik, rivalitas politik ya, pertarungan politik antara rivalitas, kemudian persaingan politik, ada pertarungan politik sekarang pilkada ini antara Jokowi bersama Megawati. Nah, ada residu-residu di pilpres yang kemudian terreplikasi, bukan hanya koalisinya saja, tapi juga tone emosinya juga yang kemudian sentimen di pilpres yang kemudian juga terreplikasi, bukan hanya koalisinya tapi sentimen di pilpres yang kemudian terreplikasi di pilkada. Jadi bisa pendekatan tadi zonasi, kandidasi atau juga target daerah, misalnya Solo Raya, sekitar Boyolali, Solo, kemudian Sukoharjo, daerah-daerah yang memang basis PD Perjuangan yang kemarin ternyata Ganjar Mahfud kalah, Jawa Tengah ya. Nah, itu kemudian Provinsi Bali misalnya, Jakarta daerah perbukitan karena daerah terakhir karena kan nanti bukan ibu kota lagi. Sumatera Utara karena memang Mas Bobi di sana. Jadi ada sebuah sentimen politik yang kemudian terreplikasi dari pilpres ke pilkada yang kemudian kalau ditarik benang merah sebenarnya rivalitas politik antara Megawati dan Jokowi, pertarungan Jokowi dan Megawati di pilkada. Tapi kalau dari keempat klaster yang Mas Hari sebutin itu tuh Mas, kira-kira nih yang paling dominan tuh kira-kira yang mana Mas? Ya jelas ya apapun karena ada 540-an 545 ya 540 karena beberapa daerah kayak DIY kan tidak pilkada, beberapa jadi yang daerah istimewa Yogyakarta nggak. Misalnya ya tentu saya kalau dari 4 klaster ya zonasi yang saya petakan itu tentu yang akan banyak dominan adalah tentu yang free and fair competition ya. Tetapi walaupun begitu bahwa salah satu yang terreplikasi tadi kan soal koalisinya coba direplikasi, sentimen politiknya. Tapi juga yang juga ini soal yang dari beberapa diskusi dengan beberapa banyak teman adalah simpul-simpul ini adalah mahalnya biaya politik. Jadi money politics, politik uang yang sangat luar biasa. Di Pilpres, di pemilu 2024 kemarin kan itu transaksi politik, sumber daya politik yang mana ya politik uang itu kan seperti banjir luar biasa.
tsunami kali. Jadi itu sangat becek Iya, di iya. pemilu 2024. Ini juga akan tereplikasi, mahalnya biaya politik, Hmm, maraknya politik uang, itu akan tereplikasi. hmm, Karena ya kemarin pemilu itu biayanya mahal, orang memilih digerakkan dengan sumber daya-sumber daya yang terkait transaksi politik, money politics. Nah, hmm, ini juga terjadi, mahal biaya politik, mulai dari proses kandidasi, bagaimana mahar politik, hmm, bagaimana ongkos politik dan nanti money politik, eee, apa namanya, money politik itu kan ada di 2 wilayah, ketika kandidasi buying, hmm, jadi ada ongkosnya itu, seseorang dicalonkan hmm, mendapat rekomendasi dari partai, si A, kamu hmm, maju untuk pilkada mengawali partai hmm. A. Apalagi kalau ini satu paket nih, sudah ada koalisi hegemonik nih misalnya. Iya. Nah, ini kan harganya lebih mahal karena udah sepaket jadi nih. Empat partai Hmm, politik misalnya. sepaket. Itu ada biaya mahar politik atau Iya. kandidasi buying. Untuk proses kandidasi ada Ada ongkosnya. ongkosnya. Itu yang pertama. Iya, iya. Lalu model yang kedua adalah vote buying. Vote Hmm, buying nanti gimana ke pemilih itu memang dibeli suaranya dengan money hmm, politik. Jadi ada dua wilayah ya, kandidasi hmm. buying itu yang sangat transaksional sekarang terjadi, makanya lobby-lobby di kafe, resto, lobby Iya, partai iya. politik karena untuk Itu juga mendapatkan butuh. surat tugas, untuk Iya, iya. mendapatkan rekomendasi dari partai itu kan nggak gratis, Via. Begitu ya. Nah, itu iya, itu tidak gratis. Itu fakta politiknya begitu, bahwa Hmm, partai mengatakan kita membuka calon yang ini, heeh. tapi faktanya tidak Tidak gratis. gratis. Apa itu bentuknya kandidasi buying itu bentuknya kan namanya gratis, tidak gratis itu bisa tidak tidak cash money, Iya, iya sih. bisa Bisa konsesi, konsesi. apalagi lagi rame konsesi tambang nih kan gitu. Iya, iya sih. Nah, konsesi tambang, kondisi pengelolaan sumber daya, hutan, Wah, itu kan konsesi, iya, ada. iya. Ini tidak gratis ya, mungkin tidak cash money, tapi ada kandidasi buying. Udah vote Hmm. buying tuh nanti berapa amplop satu voters, satu pemilih. Nah, ini kan pola brutalitas ke pemilu dengan transaksi politik politik yang sangat transaksional dengan money politik yang begitu marak, itu akan jadi tereplikasi di pilkada ini. Jadi itu yang kemudian membuat kita ya bahwa pola-pola replika pola model variabel pemenangan politik di Hmm. pemilu 2024 di Pileg dan Pilpres itu akan tereplikasi di Di pilkada, dari pilkada. grouping politiknya sampai operasionalisasi transaksi politik, Iya, iya. politik transaksional itu. Ini Mas, aku BTW, ngomong-ngomong kan soal Kim tadi ya, Mas Mhm, Sari sempat nyinggung juga potensi mereka akan menjadi hegemonik. Kalau misalnya kita tahu bahwa di Pilpres 2024 kan banyak catatan tuh, Mas. iya, Nah, terus, Kim, eee, parpol yang mendukung Prabowo Gibran kan mereka kan bagian dari ini ya, kementerian juga ya, seperti Pak Erlangga, Ketua Golkar, lalu Pak Zulhas, Ketua iya, PRAN gitu, menteri-menterinya di kabinetnya Pak menteri-menterinya. Jokowi lah, Nah, Kabinet Indonesia Maju. Ini Kim kan ada 2, Koalisi Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju. oh iya iya bener Iya, juga ya, sama juga. mhm. Nah nah Ini sekarang tuh kan kan satu paket ya, karena melanjutkan Jokowi, meneruskan Jokowi kan satu paket. nah Nah, iya itu paket lengkap, iya sih paket meneruskan lengkap ya, Jokowi ya, sangat mhm. fasilitasnya juga, Kandidasinya, kondisinya semuanya partai gitu, politiknya, kebijakannya, makanya kan iya. koalisinya, kementeriannya, Nah itu kan di nanti paket eksekutif kepala tuh Mas, daerahnya, iya iya. Nah ini kan di Pilpres tuh nanti kepala daerahnya. Nah, aku tuh masih dihantui rasa takut, hantu. Wah, iya emang ini udah hantu politik nih. Hantu politik, yang menghantui hantu hantu demokrasi demokrasi. kita ya ini. Ih, cocok jadi judul buku, Mas, Hantu Hantu Demokrasi. demokrasi. Nah, aku sebagai manusia gitu, Sebagai manusia ya sebagai masih manusia, I still human being. yes, yes, I am a human gitu. Jadi ada perasaan dihantui catatan kemarin gitu loh, Mas. Mhm. Kan ada kecurangan segala macam. Nah, sekarang ada potensi bahwa Kim nanti akan selalu bersama di beberapa tempat gitu. Nah, kalau misalnya nanti di pilkada di beberapa daerah yang ada Kimnya yang udah sepaket gitu, terus ternyata mereka mencalonkan orang-orang yang sebenarnya tuh titipan dari itulah Mas gitu. Ya Itu gimana, Mas? oligarki politik lah. Makanya sebenarnya
apa namanya, ini kan bangunan hegemonik politik ini kan nanti oligarki politik di pusat, Iya, ya, iya. eksekutif, legislatif, yudikatif juga, Mm-mm, ya, mm. kemudian ingin direplikasi Tapi juga oligarki apa namanya di di daerah, daerah. yang kemudian kemudian makanya kita mendorong sebenarnya bagaimana demokrasi substansial itu masih bisa kita dorong bersama di Pilkada Pilkada. 2024 ini. Makanya saya bilang dari 4 klaster zonasi pilkada tadi yang saya uraikan, itu saya pikir peluang untuk sebuah pertarungan politik elektoral yang free and fair itu tetap terbuka. Karena dari 540-an pilkada itu kan memang spotnya hanya beberapa daerah tertentu yang memang menjadi persaingan sengit. Karena memang daerah itu, makanya kalau Kim sementara ini kan sebenarnya target untuk memenangkan Pilgub di Jawa. Karena Pilgub. pusat ekonomi itu di Jawa, Via. Penduduknya juga paling banyak Jawa di. adalah kunci. Iya, iya. Nah, walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan, tapi resources itu masih di Di Jawa. Jawa. Perputaran uang, modal itu finansial di Di Jawa. Makanya Jawa. memenangkan Pilgub di Jawa itu sesuatu yang seksi secara politik. Hmm. Nah, berarti Jawa adalah target utama, memenangkan Mm-mm. Jawa karena sumber daya politiknya. Tapi juga di daerah-daerah di luar Jawa itu juga tentu misalnya daerah-daerah yang memang menjadi target politik. Nah, tadi Sumatera Mm-mm. Utara karena ada Ya. Mas Bobi di sana. Mungkin daerah-daerah sekitar IKN Mm-mm. di Kalimantan Timur, Iya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, itu daerah-daerah yang memang daerah penyangga ibu kota. Tentu Mm. perlu dukungan politik yang kuat. Terlihat sampai juga pertimbangan sumber daya. Nah, makanya tentu karena konsentrasi, kalau dulu kan terpusat ya namanya pemilu 2004 Pilpres itu kan satu calon saja. Iya. Terjadi focusingnya satu saja. Sentralisme kepentingan yang Kepentingan. sama. Kalau nanti pilkada ini kan spread, desentralisasi isu kepentingan yang kemudian tersebar Otonomi isu, di iya. otonom desentralisasi isu pilkada, dan kemudian punya demografi yang berbeda, isu politik lokal yang berbeda, yang nggak mungkin sebenarnya di-handling karena fokusnya pasti akan desentring kan Oh, iya, fokusnya. iya. Yang karena memang medan pertarungan yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tersebar di 540-an titik ini, dan makanya ruang untuk terbukanya daerah-daerah zona pilkada yang free and fair tetap terbuka. Walaupun memang itu daerah-daerah yang ibaratnya kan dibikin prioritas, Via. Prioritasnya walaupun daerah-daerah yang belakang, daerah-daerah yang mungkin terpencil, terpinggir, Itu mah belakangan itu baru terdepan, prioritas. daerah yang miskin sumber daya segala macam. Itu daerah-daerah yang mungkin justru daerah-daerah yang secara resources luput dari perhatian, ya sumber daya alamnya kurang karena tidak ada potensi-potensi ekonominya, mungkin itu daerah-daerah yang justru menghadirkan pilkada yang mungkin lebih free Free and and fair. fair. Walaupun itu free and fair dari kepentingan politik politik pusat. Karena apapun dalam pilkada itu kontestasi kepentingan politik lokal juga terjadi. Walaupun tidak ada kepentingan politik nasional, ya tadi dengan 3-4 Iya, iya. klaster tadi, tetap realnya adalah pertarungan politik lokal. Jangankan pemilihan kepala daerah, pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pemilihan kepala desa aja itu kan pertarungannya sengit, Via. Iya, benar. Politik itu tadinya sangat bersifat lokal. Iya, iya. Jadi lokalitas politik itu membawa dinamika politik sendiri yang tersendiri. Dan beberapa daerah juga peluang terjadinya konflik ketika pilkada, misalnya di daerah Papua, di daerah Indonesia Timur, itu kadang-kadang kontestasi politik lokalnya sengit sekali. Itu juga menjadi pemicu, ngapain juga pusat juga kepentingan politik Jakarta, kepentingan politik pusat juga karena kontestasinya begitu sengit. Di misalnya daerah di NTT, kemudian Indonesia Timur di Papua itu kuatnya kepentingan masyarakat lokal dari suku-suku di situ, itu bisa pertarungan sangat sengit. Karena
pertarungannya sudah sangat ya sifatnya lokal sekali. Lokal Itu ya. bisa satu keluarga dengan itu bisa mendukung ada dua apa tiga calon kepala daerah atau dua itu bisa berantem gara-gara ukuran ya, suasana pilkada di daerah begitu. Jadi pertarungan bisa sangat lokal. Tapi menjadi menarik ketika pertarungan yang sifatnya lokal, kontestasi kepentingan politik lokal, aktor-aktor lokal di daerah juga memperebutkan sumber daya di daerah, juga kemudian berafiliasi dengan kepentingan politik Politik pusat. politik nasional, aktor-aktor Jakarta. Itu kan bisa terjadi asimilasi, penguatan terjadi proses relasi yang saling menguatkan, atau juga di pertarungan atau terjadi ya relasinya yang bisa saling mendukung, kolaborasi, atau adesif atau kohesif lah, bisa kohesif saling bekerja sama atau secara dari adesif yang kemudian saling bertarung. Jadi memang pilkada ini menjadi menarik karena memang pertarungan serentak, ini pilkada serentak pertama di mana pertarungan serentak terjadi di 40-an titik terjadi serentak. Jadi disentring konsentrasinya juga. Makanya ketika pun terjadi hegemoni pertarungan itu sifatnya adalah kemudian sangat ya tergantung prioritas tadi kan. Ada prioritas dari yang menjadi target di keluarganya Pak Jokowi. Yang teman-teman sebut sebagai dinasti Jokowi di pilkada. Lalu dinasti loyalis Jokowi. Juga pertarungan Kim. Hegemoni Kim. Lalu juga ada pertarungan ego antara rivalitas politik, sentimen politik antara Jokowi dan Megawati. Pertarungan Megawati dan Jokowi sentimennya adalah bagaimana daerah-daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan, konstituen PDIP di situ, pada daerahnya juga dari dimenangkan PDIP, itu tentu menjadi motivasi pertarungan politik. Itu menjadi mengkonstruksi variabel-variabel apa yang kemudian membangun mengkonstruksi pertarungan politik lokal di daerah itu. Tapi ada semacam pertarungan yang kemudian didesain nggak sih Mas? Ada potensi gitu nggak sih Mas? Misalnya nih daerah ini nggak ada konflik nih, tapi yang pusat nyemplung terus dibikin. Ya, bisa terjadi, makanya kepentingan politik aktor Jakarta dan kemudian kepentingan politik aktor di lokal itu kan bisa terjadi simbiosis atau bisa terjadi pertarungan. Bisa terjadi misalnya aktor politik lokal ingin koalisi tertentu, calon tertentu, bisa jadi hegemonik pusat tidak bisa terjadi, punya kepentingan yang berbeda yang bisa dikompromikan. Kalau jadi kompromi kan simbiosis tuh untuk kemenangan, atau tidak terjadi ya udah pertarungan antara lokal dan kemudian aktor lokal dan elit Jakarta. Makanya menjadi menarik pertarungan pilkada ini adalah bahwa corak warna spektrum politik di saat pemilu 2024, terutama Pilpres, itu akan membawa bias-bias yang sama di pilkada. Dari pola koalisinya, kelihatan sekali dari Kim ingin menargetkan kemenangan ke beberapa daerah, dari sentimen politiknya dan pertarungannya belum dari 3 kubu di Pilpres, sekarang ada pertarungan sentimen politik antara Jokowi, Megawati, kan? Makanya ini menjadi menarik. Lalu bagaimana tadi zonasi atau klaster yang saya gambarkan, kemudian bagaimana pertarungan politik lokal dan kemudian itu bisa sangat kasuistik. Tapi memang tentu ada sebuah skala prioritas dari 440-an titik itu, kira-kira daerah mana yang menang, dia akan menjadi target pemenangan. Itu tentu yang punya resource-nya, yang punya nilai strategis secara politik dan kemudian secara ekonomi. Itu tuh menjadi pertimbangan dari 4 klaster itu. Walaupun memang klaster-klaster yang katakanlah klaster yang mudah dilepas, udah biarkan aja itu menjadi free and fair tadi justru. Ya sudah, karena memang itu nggak ada benefit politiknya, nggak ada benefit ekonominya, justru bisa menjadi pertarungan yang free and fair. Walaupun sebenarnya potensi konflik di tingkat lokal antara kandidat, pendukung segala macam juga sangat rentan. Jadi akan ada indeks kerawanan pilkada yang dibuat oleh
teman-teman di Bawaslu itu memetakan bagaimana potensi konflik yang Iya, iya. mungkin dimunculkan dari kerentanan, jadi akibat pilkada yang lebih tebalkan sentimen kepentingan politik lokal, Iya, iya. sentimen kesukuan, sentimen kedaerahan yang memang itu bisa persaingan politik lokal bisa memberikan gesekan Gesekan sosial sosial. di masyarakat yang bisa menimbulkan konflik sosial atau konflik Mhm. politik. Malah jarang misalnya banyak sekali terjadi misalnya di Nusa Timur, di Papua kan sampai bakar-bakaran, itu kan Iya. memang sudah gesekan politik, gesekan sosialnya sudah tereskalasi menjadi sebuah konflik. Nah, ini I kan see. makanya kita berharap pilkada tetap damai, tidak menghasilkan tapi kita berharap ya bukan hanya kita damai pasti, tapi kita berharap bahwa eee, kualitas demokrasi Pemimpin, kita demokrasi, ya, iya, iya. itu juga kalau menjadi perhatian kita bersama. Kalau kemarin pemilu 2024, pileg, pilpres itu kita Pilpres. lihat pemilu 2024 pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling brutal, ya kita ingin keburukan dan brutalitas politik ya Tidak di terjadi pemilu lagi. 2002 di pemilu Mhm, 2024 mhm. itu kemudian tidak semakin ganas Di ya pilkada. di pilkada Iya, semoga 2024. Ini pemilu pertama di mana pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan pilpres, pileg dan pilkada di tahun yang sama ya, Mas? di tahun yang sama. Mmm, Supaya memang harapannya periodisasi 5 mhm. tahunan sejak 2024, 2029, 2034 itu tadi proses yang kongruen Iya. juga bisa menampilkan sebuah effective governance ke Mmm, depan karena putaran politik yang sama. mhm, Tapi kita bukan hanya ingin secara mekanik putaran politik, periodisasi politik yang sama, periode pemerintahan, mhm. eksekutif dan legislatif yang sama dalam 5 tahun per 2024 karena serentak, tapi kita ingin juga kualitas demokrasi kita juga semakin baik Baik. ke depan. Ini tentu menjadi PR bersama terutama para elit politik. Iya, iya. Partai-partai politik itu juga bertanggung jawab untuk mewujudkan Pendidikan politik ya, Mas, ya? memberikan pendidikan politik dalam mewujudkan pilkada ini tidak menjadi lebih buruk. Mmm, Jadi para elit politik, elit partai, elit lokal, kandidat ini juga punya panggilan sejarah untuk mewujudkan pilkada 2024 tidak lebih buruk dari pemilu mhm. 2024. Dari sisi tadi brutalitas bagaimana politik transaksional, money politics yang begitu marak. Kita ingin ya ya mungkin pertimbangannya sangat sangat praktis ya kalau udah kehabisan duit Iya, iya. sehingga nanti, Jadi sudahlah nggak ada lagi buat tapi paling tidak, terjadi transaksi politik, money politik, politik uang tuh terminimalkan lah, paling nggak terkurangi, ya. mhm, Nah, mhm. lalu bagaimana pengerahan aparat negara ya, Negara biar aparat tetap netral gitu ya, Mas, ya? netralitas aparat negara, Mhm, mhm. itu dalam pemilu, jadi bagaimana pengerahan sumber daya, Iya, sumber daya daerah kan. iya, sumber daya Kalau daerah. ini bicara sumber daya daerah juga untuk kemudian, sehingga pemilu kita, pilkada 2024 ini secara kualitas demokrasi, tidak lebih buruk, tidak semakin buruk, Tidak semakin tidak lebih buruk. buruk Tidak dari pemilu mencontoh yang 2024. Paling pilpres ya? tidak kita memberikan harapan itu, sehingga Iya, iya. daerah-daerah yang, pertarungan yang bisa free and fair tadi bisa menghadirkan kualitas pemilu yang lebih jujur, lebih adil, Mhm, mhm. kualitas demokrasi yang lebih baik. Ini tantangannya. Makanya ketika pilkada 2024 itu, kondisinya sama Mhm, sama buruknya, sama brutalnya, mhm. bahkan lebih buruk atau lebih brutal, yaitu bendung demokrasi kita semakin pekat. Semakin Nah, mendung. bendung demokrasi kita semakin pekat, artinya, Cumulonimbus. petir dan halilintar Iya, iya. itu kita tidak ingin, karena kita ingin Indonesia ke depan juga, penataan peranata politik dengan demokrasi ini juga semakin baik. Kita berharap pilkada juga ini kondisi-kondisi yang bisa kita petakan dari harapan kita untuk pilkada Mmm. 2024. Jangan kegocek kalau itu ya, Mas, ya, kalau Ah, lagi ada suatu yang red flag ketika prosesnya ya, mhm. Mas. Iya, iya. Kita berharap jadi memilih pemimpin-pemimpin yang memang, punya kualitas, bisa memimpin daerahnya. Mhm. Yang kemudian nanti melanjutkan karena PR kita ke depan kan banyak, Banyak. persoalan-persoalan ini bagaimana pilkada ini menjadi juga agenda politik ke depan yang memang harus kita
menangkan bersama untuk kemenangan demokrasi yang lebih baik. Walau tantangannya sangat-sangat berat, tapi Sangat ini berat. tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Iya, Gitu. pekerjaan rumah. Nah, begitu Wow. Oke teman-teman. Terima teman-teman. kasih Makasih Mas Ari pencerahannya loh. untuk bukan Iya. kita hanya berdiskusi Enggak, ngobrol. tapi aku pilkada baru sekali loh Mas ngalamin pilkada terus jadi baru sekali baru itu. mau coblos ikut ini ya. Iya, aku pilkada baru ngalamin sekali. Baru ikut coblosan kemarin. Pilkada tahun 2000 berapa ya? Nggak apa-apa. 2020. Nanti Iya. berarti milih gubernur Jawa Barat sama bupati Bupati. Karawang. Senang. Iya, gitu. Kalau saya sih milih gubernur Jawa Barat sama kita milih gubernurnya iya. Jawa Barat. Tapi di pilwakotnya beda. Pilwakotnya Kayak pilih Depok nih, Depok, iya. pilih Karawang. Goyang Depok harus lebih gimana goyang Karawang. Nah, oke. Makasih Mas Ari. Makasih banyak Via, makasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Oke, kami Ya, pamit dulu. terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.